Setiap kali pulang kerja, ibu mertua selalu menggeledah tasku seolah aku seorang pencuri, hingga puncaknya saat aku berani melawan, Mas Hendra, suamiku sendiri, malah melayangkan tamparan keras ke pipiku. Namun, kesombongan mereka hancur berkeping-keping keesokan harinya ketika rahasia bernilai miliaran rupiah di dalam tasku terungkap, memaksa mereka berlutut dan menangis histeris memohon ampunan dari istri berhijab yang selama ini mereka sepelekan. Asal mana nih yang nonton? Coba tulis di komentar ya. Jangan lupa subscribe Cerita Dulu. Suara derak pintu pagar besi tua itu selalu menjadi pertanda bahwa penderitaanku untuk hari ini akan segera dimulai. Langkah kakiku terasa sangat berat saat menyusuri halaman rumah berubin abu-abu yang dingin, tempat di mana aku menumpang hidup sejak menikah dengan Mas Hendra. Tubuhku sudah teramat lelah setelah seharian bergelut dengan tumpukan berkas dan tekanan pekerjaan di kantor. Namun pikiran bahwa aku harus melangkah masuk ke dalam rumah ini membuat rasa lelah itu berlipat ganda. Aku sempat menghentikan langkah sejenak di depan pintu utama, memejamkan mata rapat-rapat sambil menghembuskan napas panjang untuk mengumpulkan sisa-sisa kesabaran yang hampir habis. Bagiku, rumah ini bukanlah tempat untuk beristirahat atau menemukan kedamaian, melainkan sebuah medan pertempuran di mana aku selalu diposisikan sebagai pihak yang salah dan dicurigai tanpa alasan yang jelas. Belum sempat jemariku menyentuh gagang pintu, kayu jati berukir itu sudah terdorong terbuka dari dalam dengan cukup keras, menampilkan sosok wanita paruh baya yang berdiri dengan berkacak pinggang. Ibu mertuaku berdiri di sana dengan daster batik lusuhnya, menyambut kedatanganku bukan dengan senyuman atau sapaan hangat, melainkan dengan tatapan mata yang tajam dan syarat akan kecurigaan. Matanya menyapu penampilanku dari ujung kepala hingga ujung kaki, memperhatikan hijab polos yang kukenakan serta pakaian kerjaku yang rapi dengan pandangan yang selalu meremehkan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun untuk menanyakan kabarku atau sekadar mengucap salam, jemarinya yang kurus dan kasar langsung terulur cepat ke arah bahuku, menaruh perhatian penuh pada tas selempang kulit yang selalu kubawa pergi dan pulang bekerja setiap hari. "Mana tasku? Sini. Jangan pura-pura lupa atau sengaja mau sembunyikan sesuatu dari ibu," bentak ibu mertua dengan suara melengking yang langsung memecah keheningan sore itu, tanpa memedulikan tetangga sekitar yang mungkin mendengar. Jemari lincahnya langsung mencengkeram tali tas kulitku dengan kasar dan menariknya tanpa membiarkanku melepaskannya dengan baik-baik dari bahuku. Ritual gila ini selalu berulang setiap kali aku menginjakkan kaki di rumah ini seusai jam kerja, seolah-olah aku adalah seorang penjahat yang baru saja melancarkan aksi kejahatan di luar sana dan menyembunyikan barang bukti. Rasa malu dan terhina menyengat dadaku dengan sangat hebat, namun selama bertahun-tahun ini aku selalu memilih untuk mengalah, menundukkan kepala, dan membiarkan jemari tangannya merusak barang-barang pribadiku demi menjaga kedamaian rumah tangga yang sebenarnya sudah rapuh ini. Tanpa menunggu persetujuanku, ibu mertua membuka resleting tasku dengan kasar, hingga terdengar bunyi gesekan baja yang nyaring dan dipaksa. Ia kemudian mulai merogohkan kedua tangannya ke dalam tas milikku, mengaduk-aduk isinya dengan sangat tidak sopan hingga perlengkapan kantor, dompet, tempat kosmetik kecil, dan dokumen-dokumen pentingku teracak-acak tak beraturan. Matanya yang liar mencari-cari sesuatu yang selalu ia tuduhkan padaku, mencari struk belanjaan mewah yang ia tuduh sebagai bentuk pemborosan, bukti transfer rahasia ke orang tuaku, atau barang-barang mahal yang selalu ia curigai ku beli secara diam-diam tanpa sepengetahuannya. Setiap kali tangannya tidak menemukan apa yang ia cari, bukannya merasa bersalah atau meminta maaf, raut wajahnya justru makin cemberut dan syarat akan kekecewaan karena gagal menjatuhkanku di depan anaknya. "Kamu ini pasti pintar sekali menyembunyikan uang, kan? Mengaku saja.
Tidak mungkin gaji dari kantor sebesar itu cuma sisa sedikit kalau bukan kamu pakai untuk foya-foya atau kamu kirimkan diam-diam ke keluargamu di kampung. Tuduh ibu mertua dengan nada memojokkan sambil terus membongkar dompet kecil tempat koin dan kartu-kartuku. Aku hanya bisa berdiri mematung di ambang pintu, mengepalkan kedua jemari tanganku di samping tubuh saat mendengarkan kalimat fitnah yang sudah seperti makanan sehari-hari bagiku. Orang tuaku di kampung adalah orang-orang jujur yang tidak pernah sekalipun meminta uang dari hasil kerjaku sejak aku menikah. Namun ibu mertua selalu menjadikan mereka sebagai sasaran empuk untuk memprovokasi suasana dan membuatku terlihat seperti seorang istri yang tidak berbakti pada suami. Kejadian di depan pintu itu rupanya menarik perhatian Mas Hendra yang baru saja keluar dari arah kamar mandi di bagian dalam rumah. Suamiku berjalan menghampiri kami dengan langkah santai, masih mengenakan kemeja kerja yang sedikit kusut dan celana bahan yang belum sempat diganti. Namun, bukannya menenangkan ibunya atau melerai tindakan yang sangat tidak sopan itu, Mas Hendra justru menyandarkan tubuhnya di kosen pintu sambil melipat kedua tangannya di dada. Sorot matanya dingin, menatapku seolah aku adalah seorang terdakwa yang memang pantas diperlakukan seperti itu di rumahnya sendiri. Sikap acuh tak acuh dari pria yang berjanji akan melindungiku di hadapan Tuhan ini selalu menjadi sembilu yang paling menyakitkan dari seluruh rangkaian penindasan yang kuterima di sini. Sudahlah Tari, biarkan ibu memeriksa tasku sampai selesai. Kalau kamu tidak merasa bersalah dan tidak menyembunyikan apa-apa, kenapa harus pasang muka masam begitu? Ucap Mas Hendra dengan suara datar tanpa empati sedikit pun, menyalahkan ekspresi wajahku yang sudah tidak mampu lagi menahan rasa lelah dan sakit hati. Kalimat yang keluar dari bibir suamiku itu seolah menjadi pembenaran mutlak bagi ibu mertua untuk terus bertindak makin sewenang-wenang. Ibu mertua bahkan dengan sengaja membalikkan tas kulitku ke bawah, membiarkan beberapa pulpen, lipstik, dan nota pembayaran listrik milik rumah ini berserakan jatuh ke lantai keramik yang dingin tanpa ada niat sedikit pun untuk memungutnya kembali. Melihat barang-barang pribadiku diperlakukan seperti sampah di depan mataku sendiri, ada sesuatu yang retak dan patah di dalam dadaku saat itu juga. Rasa hormat dan kesabaran yang selama ini kubangun dengan susah payah seolah runtuh tak berbekas, digantikan oleh gelombang rasa marah dan lelah yang luar biasa hebatnya. Aku sudah lelah menjadi sosok istri yang selalu mengalah, lelah menjadi objek kecurigaan yang tak pernah terbukti, dan lelah melihat pria yang kusebut suami justru menjadi penonton setia dalam pertunjukan penghinaan terhadap diriku. Dadaku naik turun menahan emosi yang bergejolak hebat, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku memutuskan untuk tidak lagi menundukkan kepala di hadapan mereka berdua. Dengan gerakan perlahan namun tegas, aku membungkukkan badan untuk memungut barang-barangku yang berserakan di lantai satu persatu, lalu memasukkannya kembali ke dalam tas yang kini sudah tidak berbentuk lagi. Aku menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan seluruh keberanian yang tersisa dalam jiwaku, lalu berdiri tegak tepat di hadapan ibu mertua dan Mas Hendra. Tatapan mataku yang biasanya redup dan penuh kepasrahan kini berganti menjadi tatapan lurus yang tajam dan penuh ketegasan, membuat gerakan tangan ibu mertua sempat terhenti sejenak karena terkejut melihat perubahan reaksi dari menantu yang selama ini dianggapnya lemah dan penurut. "Cukup, Bu. Cukup." Suaraku terdengar bergetar namun sangat nyaring, memecah kesunyian rumah dan menghentikan aksi menggeledah yang dilakukannya. Aku sudah cukup sabar selama ini diperlakukan seperti pencuri di rumah suamiku sendiri setiap kali aku pulang mencari nafkah. Kalau ibu dan Mas Hendra memang sudah tidak percaya lagi padaku, katakan sekarang juga. Jangan pakai cara murahan seperti ini setiap hari. Ucapku tegas tanpa ragu sedikit pun. Ibu mertua melotot tertahan karena terkejut atas perlawananku,
sementara dari sudut mataku, aku dapat melihat raut wajah Mas Hendra berubah menjadi sangat merah padam akibat amarah yang membakar dadanya melihat istrinya berani bersuara. Suasana di ruang tamu yang temaram itu seketika membeku sesaat setelah kalimat perlawananku terucap dengan lantang. Ibu mertua berdiri terpaku dengan mata melotot lebar, seolah-olah baru saja melihat seekor domba penurut berubah menjadi sosok yang sama sekali tak dikenalnya. Wajah paruh bayanya yang penuh kerutan kini menegang menahan malu dan murka yang luar biasa karena keberanianku menatap matanya secara langsung. Sementara itu, udara di dalam ruangan terasa kian berat dan menyengat, dipenuhi oleh kepulan emosi negatif yang siap meledak kapan saja dari dua orang di hadapanku. "Apa kamu bilang?" Pekik ibu mertua dengan suara melengking yang getarannya memenuhi setiap sudut ruangan, memecah kesunyian malam yang mulai merayap. Tangan kurusnya menunjuk-nunjuk tepat di depan wajahku dengan gemetar hebat akibat amarah yang membakar dadanya. "Kurang ajar kamu ya? Berani-beraninya kamu membentak ibu yang sudah melahirkan dan membesarkan suamimu. Hendra, lihat istri tidak tahu diri yang kamu nikahi ini. Dia sudah berani melawan ibumu sendiri." Lanjutnya sambil berpaling ke arah Mas Hendra dengan raut wajah dramatis, memprovokasi keadaan seolah dirinya adalah korban yang paling teraniaya. Provokasi itu bekerja dengan sangat cepat dan mematikan pada diri Mas Hendra. Dari sudut mataku, aku melihat rahang suamiku menegang keras, menggeletuk menandakan amarah yang sudah mencapai titik puncak di kepala. Pria yang selama ini kupikir akan menjadi pelindung utama dalam hidupku itu melangkah maju dengan helaan napas yang memburu. Sorot matanya yang biasa dingin kini menyala-nyala oleh kepulan amarah yang dibutakan oleh rasa gengsi dan ego sebagai kepala keluarga yang merasa wibawanya telah diinjak-injak oleh istrinya sendiri. Tanpa memberikan kesempatan sepatah kata pun bagiku untuk membela diri atau menjelaskan perasaanku, Mas Hendra melayangkan tangan kanannya ke udara dengan sangat cepat. Suara pendaratan telapak tangannya di pipi kiriku terdengar begitu nyaring dan memekakkan telinga di tengah heningnya malam. Sentakan keras itu membuat kepalaku terlempar ke samping dengan sangat kuat, mengirimkan gelombang rasa sakit yang tajam dan panas membakar di sepanjang permukaan kulit wajahku. Tas selempang yang baru saja kurapikan terlepas begitu saja dari genggamanku dan jatuh terhempas kembali ke lantai. Rasa panas yang membakar di pipiku tidak sebanding dengan rasa hancur yang melebur di dalam lubuk hatiku saat itu juga. Dunia seolah berhenti berputar selama beberapa detik. Pandanganku sempat mengabur akibat syok yang teramat sangat atas tindakan fisik pertama yang kuterima selama pernikahan kami. Aku memegang pipi kiriku yang mulai berdenyut ngilu dan membengkak, meraba kulit wajahku yang terasa amat panas di bawah balutan hijab yang kini sedikit berantakan. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya menetes deras tanpa sanggup kubendung lagi, membasahi jemariku yang gemetar hebat. "Jaga mulutmu, Tari. Jangan pernah berani membentak ibu di hadapanku," gertak Mas Hendra dengan suara berat yang dipenuhi ancaman, berdiri menunduk menatapku yang terhuyung menahan sakit. Tidak ada sedikit pun raut penyesalan di wajahnya. Yang tampak hanyalah dominasi dan rasa puas karena merasa telah berhasil menyadarkan istrinya yang dianggap membangkang. Di sampingnya, ibu mertua tersenyum sinis dengan pandangan puas, menyilangkan kedua tangannya di dada seolah-olah baru saja menyaksikan pertunjukan kemenangan yang amat manis. "Ibumu hanya ingin memastikan rumah tangga ini aman dari niat burukmu," sambung Mas Hendra lagi dengan kalimat penjelas yang makin menusuk belati ke dalam dadaku. "Selama ini kamu hidup di rumahku, makan dari rezekiku, tapi kelakuanmu sama sekali tidak mencerminkan istri yang berbakti. Kalau ibu mau memeriksa tasku, biarkan. Kamu tidak punya hak untuk protes apalagi berteriak seperti wanita tak berpendidikan."
Suara suamiku bergema dingin, mematikan sisa-sisa rasa cinta dan rasa hormat yang pernah kupunya untuknya. Aku menatap pria di hadapanku ini melalui genangan air mata yang mengaburkan pandangan. Rasa sakit fisik di pipiku perlahan memudar, berganti dengan kebekuan dingin yang merayap di seluruh aliran darahku. Pria yang dulu berjanji di depan ayahku saat ijab kabul untuk menjaga dan menghormatiku sebagai perhiasan hidupnya, kini berdiri gagah sebagai pelaku kekerasan yang merendahkan martabatku di depan ibunya sendiri. Mereka sama sekali tidak tahu, atau tidak mau tahu, bahwa sebagian besar beban finansial dan cicilan rumah ini disokong oleh keringat dan kerja kerasku setiap bulan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun balasan, aku menyapu air mata di pipiku dengan punggung tangan secara perlahan. Aku membungkuk sekali lagi, memungut tas kulitku yang tergeletak di lantai dengan gerakan yang amat tenang, hampir tanpa emosi. Tatapan mataku yang tadinya dipenuhi kepedihan kini berubah menjadi sangat datar dan dingin bagaikan es. Aku menatap Mas Hendra dan ibu mertua secara bergantian untuk yang terakhir kalinya pada malam itu, membiarkan keheningan yang mencekam menjadi jawaban atas seluruh makian dan perlakuan kasar mereka. Langkah kakiku berbalik meninggalkan ruang tamu tanpa sepatah kata pun perpisahan, menyusuri lorong dingin menuju kamar tidur kami di bagian belakang. Aku menutup pintu kamar dan menguncinya rapat-rapat dari dalam, membiarkan kegelapan malam membungkus kesendirianku. Di dalam kamar yang sunyi itu, aku meletakkan tas kulitku di atas meja rias, tas yang selalu mereka curigai dan geledah tanpa tahu apa yang sebenarnya tersimpan rapat di dalam kompartemen rahasianya. Sambil membelai pipiku yang membiru, aku berbisik pelan pada diriku sendiri bahwa malam ini adalah malam terakhir aku menangis di rumah ini, karena keesokan harinya, panggung sandiwara mereka akan runtuh seruntuh-runtuhnya. Sinar matahari pagi perlahan menerobos masuk melalui celah-celah ventilasi kamar, membiaskan cahaya temaram yang memantul di cermin meja rias. Aku sudah terbangun sejak sebelum azan subuh berkumandang, duduk terpaku di tepi ranjang dalam keheningan yang mencekam. Pipi kiriku masih terasa memar dan berdenyut nyeri saat tersentuh kain hijab yang kupasang dengan sangat hati-hati, namun rasa sakit fisik itu tak lagi membuatku meneteskan air mata. Sepanjang malam, aku tidak tidur sedetik pun. Waktuku habis untuk merapikan seluruh dokumen penting dan menyusun rencana pembalasan yang telah lama tertunda. Di atas meja rias, tas selempang kulit berwarna coklat tua itu tergeletak bisu di bawah pendar cahaya pagi. Tas yang setiap hari menjadi objek kebencian dan penggeledahan kasar ibu mertua itu memuat sebuah kompartemen tersembunyi beritsleting ganda di bagian dalamnya. Di balik lipatan kain tebal yang tak pernah mereka perhatikan itulah tersimpan seluruh rahasia besar yang selama ini kusembunyikan rapat-rapat dari keluarga ini. Hari ini, aku sengaja tidak akan mengunci kompartemen itu seperti biasanya, membiarkan takdir menyeret mereka masuk ke dalam jebakan yang mereka gali sendiri. Dari luar kamar, terdengar langkah kaki berseret khas ibu mertua yang mulai beraktivitas di dapur, disusul dentang piring dan gelas yang sengaja dibuat bising. Tak lama kemudian, pintu kamar digedor dengan cukup keras tanpa rasa sopan santun sedikit pun dari luar. "Tari, bangun. Sudah siang begini mau pura-pura pingsan? Siapkan sarapan untuk suamimu," teriak ibu mertua dengan nada memerintah yang melengking. Tidak ada sedikit pun penyesalan atau rasa canggung dalam suaranya setelah menyaksikan tamparan keras yang mendarat di wajahku semalam. Aku menarik napas dalam-dalam, menegakkan punggungku, lalu berjalan menuju pintu kamar untuk memutar kunci dari dalam. Ketika pintu terbuka, sosok ibu mertua berdiri dengan wajah cemberut dan kedua tangan berkacak pinggang di depannya. Matanya sempat melirik sekilas ke arah pipi kiriku yang membiru di balik hijab, namun tatapannya dengan cepat berganti menjadi helaan napas sinis yang penuh rasa puas.
Baginya, luka memar di wajahku adalah bukti kemenangan atas menantu yang dianggapnya telah berhasil dijinakkan. Kenapa melamun? Cepat ke dapur. Jangan pikir karena pipimu merah sedikit lalu kamu bisa santai-santai tidak melayani suami. Cercecarnya lagi dengan kalimat yang membakar telinga. Aku tidak membalas sepatah kata pun, hanya menatap matanya secara langsung dengan pandangan dingin yang membuat celotehannya mendadak terhenti sejenak. Keheningan dan ketenanganku yang tak biasa ini rupanya memancing rasa tidak nyaman di benak wanita tua itu, meski ia dengan cepat menutupi kecanggungannya dengan mendengkus kasar lalu berbalik menuju ruang tamu. Mas Hendra keluar dari kamar mandi dengan handuk terkalung di lehernya, berjalan melewati lorong dengan wajah tegak seolah tak terjadi apa-apa. Ketika pandangan kami beradu, ia sempat menghentikan langkahnya sejenak, menatap memar di wajahku dengan raut ragu yang melintas kilat di matanya. Namun, gengsi yang terlalu tinggi membendung niatnya untuk mengucap kata maaf. Ia justru memalingkan wajahnya ke arah lain dengan angkuh dan berpura-pura sibuk merapikan kemeja kerjanya di depan cermin besar. Aku berjalan ke area dapur kecil untuk membuatkan teh hangat, bertindak seolah-olah aku kembali menjadi istri yang penurut dan serba pasrah. Di ruang tengah, aku mendengar suara bisik-bisik antara Mas Hendra dan ibunya yang membicarakan diriku dengan nada meremehkan. "Lihat kan, Hen?" Dijewer sedikit saja langsung kapok dan nurut lagi. Makanya jadi laki-laki itu harus tegas, jangan mau diatur-atur istri. Bisik ibu mertua dengan nada bangga yang samar-samar sampai ke telingaku, tanpa menyadari bahwa aku mendengarkan setiap detail kalimat beracun itu. Setelah meletakkan secangkir teh panas di atas meja makan, aku kembali ke kamar untuk mengambil tas selempang kulitku yang sudah siap. Aku tidak lagi berniat berangkat kerja dengan terburu-buru seperti biasanya. Hari ini aku sengaja mengulur waktu demi menyambut kedatangan sebuah panggilan penting yang kutunggu-tunggu. HP di dalam sakuku bergetar singkat, menampilkan pesan singkat dari pengacara pribadi keluarga kandungku yang mengabarkan bahwa seluruh berkas legalitas dan kepemilikan aset telah selesai diproses secara hukum dan siap dieksekusi pagi ini. Aku melangkah keluar kamar sambil menjinjing tas kulitku dengan anggun, berjalan melewati ruang tamu tempat Mas Hendra dan ibunya sedang duduk menikmati teh hangat. Tatapan mata ibu mertua langsung tertambat pada tas yang kubawa, dan jemarinya yang gatal tampak mengencang di pegangan cangkirnya. Rasa curiga yang telah menjadi penyakit mendarah daging di dalam dirinya kembali bergejolak hebat ketika melihatku membawa tas itu dengan sikap yang sangat tenang dan penuh percaya diri di hadapan mereka. "Mau pergi kemana kamu rapi-rapi begitu? Uang belanja bulan ini mana? Jangan-jangan kamu sudah sembunyikan lagi uang di dalam tas itu?" Sergah ibu mertua seraya berdiri dari kursinya, menutup jalan keluar menuju pintu depan. Aku menghentikan langkahku tepat di tengah ruang tamu, menatap ibu mertua dan Mas Hendra bergantian dengan senyuman tipis yang sangat misterius. Kalau ibu penasaran apa yang ada di dalam tas ini, kenapa tidak ibu buka saja sekarang juga? Tantangku pelan, sebuah kalimat yang menjadi pemantik bagi hancurnya masa depan mereka beberapa menit ke depan. Keheningan merayap cepat di ruang tamu saat tantanganku mengudara. Ibu mertua sempat tertegun sejenak, menatapku dengan mata terpicing curiga, seolah mencari-cari jebakan di balik senyuman tipis yang sunggingkan. Namun, sifat tamak dan rasa serakah yang sudah mendarah daging di dalam jiwanya dengan cepat mengalahkan rasa ragunya. Tanpa menunggu aba-aba kedua, tangan kurusnya melayang menyambar tas kulit yang kupegang, menariknya dengan sentakan kasar seolah takut aku akan mengubah pikiran dan menyembunyikannya kembali. "Jangan dipikir ibu takut ya? Kamu pikir ibu tidak berani memeriksa tas sialanmu ini?" Bentak ibu mertua seraya mendengkus lari ke sofa kayu, langsung meletakkan tas milikku di atas meja.
Jemari lincahnya mulai merogoh kompartemen utama, mengacak-acak perlengkapan kosmetik, dompet biasa, dan berkas-berkas kantor yang sengaja kutumpuk di bagian atas. Mas Hendra yang semula berpura-pura tidak peduli, perlahan melangkahkan kakinya mendekat, berdiri di samping ibunya dengan sorot mata yang penuh dengan rasa ingin tahu dan amarah yang belum sepenuhnya padam. Mana uang simpananmu? Mana struk transfer rahasia yang selalu kamu sembunyikan dari Hendra? Cercecar ibu mertua seraya membalikkan tas itu, hingga beberapa pulpen dan tisu berserakan di atas meja kaca. Namun, tatapannya mendadak terhenti ketika jemarinya menyentuh lipatan kain tebal di dasar tas. Di sana, terdapat sebuah resleting ganda berwarna emas yang tersembunyi rapi di balik kain pelapis, kompartemen rahasia yang selama ini tak pernah ia sadari keberadaannya karena posisinya yang sangat tertutup. Matanya berbinar seketika, dipenuhi oleh kepuasan iblis yang merasa berhasil menemukan barang bukti kejahatan yang selama ini dicari-cari. Nah kan, ibu tahu pasti kamu punya tempat rahasia di dalam tas ini. Hendra, lihat ini. Istrimu ini memang ular. Dia sembunyikan tempat rahasia di dalam tasku. Seru ibu mertua dengan suara melengking yang diwarnai rasa senang luar biasa. Mas Hendra ikut membungkukkan badannya, menatap kompartemen rahasia itu dengan napas memburu dan rahang yang kembali menegang keras. Tanpa basa-basi lagi, ibu mertua menarik resleting emas itu dengan kasar hingga terbuka lebar. Tangannya rogol masuk ke dalam celah tebal tersebut, lalu menarik keluar seberkas dokumen tebal bersampul map kulit hitam berlogo emas yang sangat mewah. Tidak hanya dokumen, dari dalam lipatan itu juga ikut terjatuh sebuah kunci berkode digital mahal dan beberapa lembar sertifikat saham atas nama tunggal yang tercetak tebal di kertas berkilat khusus. Ruang tamu itu mendadak menjadi sangat hening. Bunyi desah napas mereka berdua terdengar begitu jelas di tengah keterkejutan yang menghantam. Ibu mertua dengan tangan gemetar membuka lembaran pertama map hitam tersebut. Matanya yang kabur dipaksa membaca tulisan berhuruf tebal yang tertera di bagian atas surat kepemilikan. Raut wajahnya yang tadinya dipenuhi kemenangan perlahan-lahan berubah menjadi pucat pasi, bibirnya yang keriput mulai bergetar tanpa sanggup mengeluarkan sepatah kata pun. "Ibu, ini apa?" bisik Mas Hendra dengan suara bergetar seraya menyambar salah satu lembaran sertifikat di atas meja. Matanya membelalak lebar membaca nominal angka fantastis dan nama pemilik sah atas aset tanah, rumah mewah di kawasan elit pusat kota, serta kepemilikan mayoritas saham di perusahaan tempatnya bekerja saat ini. Nama yang tertera di sana bukan nama keluarga suamiku, bukan pula nama asing, melainkan nama lengkapku, lengkap dengan stempel legalitas dari notaris negara dan hukum resmi. "Ini tidak mungkin, ini pasti palsu," jerit ibu mertua dengan suara serak yang kehabisan tenaga. Kertas di tangannya hampir terlepas dari cengkeramannya yang melemah. "Kamu cuma pegawai biasa, Tari? Dari mana kamu dapat sertifikat tanah dan saham senilai belasan miliar rupiah ini? Kamu mencuri? Atau kamu simpanan pria kaya di luar sana?" tuduh ibu mertua dengan histeris, berusaha menutupi rasa ketakutan dan guncangan hebat yang mulai merayap di dalam dadanya. Aku hanya berdiri tegak dengan melipat kedua tangan di dada, menatap mereka berdua dari atas dengan pandangan yang penuh dengan penghinaan mendalam. "Mencuri? Simpanan?" ulangku dengan suara datar namun bergema sangat dingin. Asal ibu dan Mas Hendra tahu, perusahaan tempat Mas Hendra bekerja mencari nafkah selama ini adalah anak perusahaan milik almarhum ayahku. Dan aku, wanita yang setiap hari kalian hina, kalian geledah, dan semalam kalian tampar di rumah ini, adalah pemilik tunggal dan komisaris utama dari seluruh aset tersebut. Kalimat yang keluar dari bibirku bagaikan petir di siang bolong yang menghantam tepat di atas kepala mereka.
Mas Hendra terhuyung ke belakang hingga tubuhnya membentur tepi meja. Wajahnya memutih bagaikan mayat saat menyadari kebenaran di balik identitas istri yang selama ini ia sepelekan. Sebelum mereka sempat mencerna syok luar biasa itu, dari luar rumah terdengar deru mesin 3 mobil mewah yang berhenti tepat di depan pagar, disusul suara langkah kaki tegap dari para pria bersetelan jas hitam yang melangkah mantap menuju pintu depan. Pintu depan yang terbuka lebar memperlihatkan 3 orang pria bersetelan jas hitam rapi melangkah masuk dengan gestur yang sangat tegas dan berwibawa. Di barisan paling depan, berdiri seorang pria paruh baya berkacamata tebal yang menjinjing koper kulit mahal, diikuti oleh 2 orang pria berbadan tegap yang berjaga di ambang pintu. Tatapan mata pria berkacamata itu menyapu seisi ruangan, sebelum akhirnya tertambat padaku dan membungkukkan badannya dengan penuh rasa hormat. "Selamat pagi, Ibu Tari. Mohon maaf atas keterlambatan kami. Seluruh dokumen eksekusi dan pencabutan hak guna aset sudah siap diproses pagi ini," ucapnya dengan suara berat yang memenuhi seluruh ruang tamu. Mas Hendra yang mengenali sosok pria berkacamata itu seketika mematung dengan mulut terbuka lebar. Matanya membelalak tak percaya. Pria itu adalah Pak Surya, pengacara senior terkemuka sekaligus kuasa hukum utama dari jajaran direksi holding perusahaan tempat Mas Hendra bekerja sebagai staf biasa. Kehadiran sosok penting yang biasanya hanya bisa dilihat Mas Hendra dari jauh di kantornya, kini berdiri di ruang tamunya yang sempit dan memberikan penghormatan setinggi itu kepada istri yang baru saja ia tampar semalam. "Pak Surya, kenapa Bapak bisa ada di rumah saya?" tanya Mas Hendra dengan suara bergetar hebat. Tenggorokannya terasa menyempit dan kering. Keringat dingin mulai membasahi dahi serta leher kemeja kerjanya saat otaknya berusaha mencerna kenyataan yang teramat mustahil baginya. Ia menatap Pak Surya dan aku bergantian dengan raut wajah yang sepenuhnya diliputi kepanikan mendalam. Pak Surya tidak langsung menjawab pertanyaan suamiku, ia justru menatap Mas Hendra dengan pandangan dingin yang penuh dengan rasa kekecewaan. "Rumah Anda, Saudara Hendra? Maksud Anda, rumah yang sertifikat kepemilikannya atas nama Ibu Tari dan dibeli secara tunai dari dana warisan almarhum Bapak Komisaris?" potong Pak Surya dengan kalimat tajam yang bagaikan menyayat kulit. "Perlu saya ingatkan, Anda berdiri di atas tanah dan bangunan yang sepenuhnya milik Ibu Tari secara hukum, tanpa ada porsi kepemilikan sepeser pun atas nama Anda." Ibu mertua yang sejak tadi terduduk lemas di sofa dengan wajah pucat bagaikan mayat, mendadak tersentak mendengar penjelasan itu. Kekuatan dan kesombongan yang selama ini ia agung-agungkan runtuh seketika tanpa sisa. Tangan kurusnya yang tadi begitu perkasa merampas dan membalikkan isi tasku, kini gemetar hebat hingga tak sanggup lagi memegang tepi sofa tempatnya bersandar. Matanya menatap berkas-berkas di atas meja dengan tatapan kosong, diliputi penyesalan dan ketakutan yang teramat sangat. "Tari, kamu anak dari pemilik perusahaan itu?" bisik Mas Hendra dengan napas terengah-engah. Dadanya naik turun menahan guncangan jiwa yang luar biasa hebat. Bayangan selama bertahun-tahun pernikahan kami mendadak berputar cepat di ingatan suamiku, bagaimana ia dan ibunya selalu menuntut uang belanja, menuduhku pemboros, menyiksaku secara mental, hingga puncak kekerasan fisik yang dilakukannya semalam. Semuanya terasa seperti bumerang beracun yang kini menghantam tepat di dadanya sendiri. Aku melangkah pelan mendekati meja kaca, lalu mengambil sertifikat saham dan surat tanah yang berserakan di atasnya dengan gerakan yang sangat tenang. Aku menatap Mas Hendra dan ibu mertua yang kini tak ubahnya, seperti pesakitan di hadapan hakim. Selama ini aku memilih diam dan hidup sederhana karena aku ingin melihat sejauh mana tulusnya cinta dan rasa hormat kalian padaku sebagai seorang manusia dan seorang istri. Suaraku mengudara, begitu tenang namun syarat akan penegasan yang mematikan.
Tapi kalian justru mengartikan kesabaranku sebagai kelemahan yang bisa kalian injak-injak sesuka hati. Ibu mertua perlahan menggeser tubuhnya turun dari sofa, menyungkurkan dirinya di atas lantai keramik yang dingin tepat di depan kakiku. Jemari tangannya yang gemetar berusaha menggapai ujung bajuku dengan raut wajah yang memelas, air mata penyesalan mulai membasahi pipinya yang keriput. Tari, maafkan ibu, nak. Ibu tidak tahu. Ibu sungguh tidak tahu. Ratapnya dengan suara serak histeris. Jangan usir ibu, Tari. Ibu cuma salah paham selama ini. Tolong maafkan ibu tua yang bodoh ini, nak. Di saat yang sama, Mas Hendra yang menyadari kehancuran total di depan matanya ikut melangkah maju dengan lutut yang lemas. Pria yang semalam berdiri gagah melayangkan tamparan ke pipiku itu, kini berlutut pasrah di samping ibunya dengan kepala tertunduk dalam-dalam. Tari, maafkan aku hilaf semalam, aku bersumpah aku sangat menyesal. Ratap Mas Hendra seraya menangkupkan kedua tangannya di udara, memohon ampunan dari istri berhijab yang selama ini ia sepelekan dan rendahkan. Tolong berikan aku kesempatan kedua, Tari, aku sangat mencintaimu. Aku memundurkan langkahku satu tapak ke belakang, menarik ujung pakaianku agar tak tersentuh oleh jemari ibu mertua yang memohon di lantai. Aku menatap mereka berdua yang menangis histeris berlutut di hadapanku, tanpa ada sedikit pun rasa iba yang tersisa di dalam dadaku. Kesempatan kedua. Tanyaku dengan senyuman dingin yang menusuk kalbu. Kesempatan itu sudah mati bersama tamparan keras yang mendarat di pipiku semalam, Mas. Dan sekarang, panggung sandiwara kalian resmi berakhir. Ratapan dan suara tangis histeris dari ibu mertua serta Mas Hendra memenuhi seluruh sudut ruang tamu yang sempit itu. Pria yang semalam begitu angkuh berdiri dengan tangan terangkat, kini bersujud di atas dinginnya ubin keramik, memegangi ujung sepatuku dengan tubuh gemetar hebat. Namun, air mata penyesalan yang menetes membasahi lantai itu tak lagi sanggup menggerakkan hatiku yang telah membatu. Rasa sakit di pipiku yang membiru seolah menjadi benteng kokoh yang menutup rapat seluruh celah ampunan untuk mereka. Pak Surya memberi isyarat pelan kepada dua pria berbadan tegap di belakangnya. Dengan sigap, kedua pria itu melangkah maju dan menarik tubuh Mas Hendra, serta ibunya agar berdiri menjauh dariku secara sopan namun sangat tegas. Harap tenang dan jaga jarak Anda dari Ibu Tari, tegur Pak Surya dengan suara bariton yang dingin dan penuh penekanan. Mas Hendra hanya bisa tersengal-sengal menahan napas, dadanya naik turun dengan raut wajah yang sepenuhnya hancur dan diselimuti keputusasaan. Pak Surya, tolong serahkan dokumen eksekusinya sekarang, perintahku tenang, mengalihkan pandangan sepenuhnya dari dua orang yang masih menatapku dengan tatapan memohon. Pak Surya dengan sigap membuka koper kulit hitamnya, mengeluarkan beberapa lembar berkas resmi berstempel hukum, lalu meletakkannya dengan rapi di atas meja kaca di antara kami. Kertas-kertas putih itu berkilat tajam di bawah pendar sinar matahari pagi, membawa pesan kehancuran bagi masa depan Mas Hendra. Berdasarkan instruksi langsung dari Komisaris Utama, Ibu Tari, Pak Surya membacakan isi berkas tersebut dengan suara nyaring dan jelas. Per hari ini, Saudara Hendra secara resmi diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan Anda di anak perusahaan. Seluruh akses inventaris, fasilitas kantor, serta rekening operasional atas nama Anda telah dibekukan sepenuhnya oleh pihak manajemen pusat. Setiap kata yang keluar dari bibir pengacara senior itu bagaikan ketukan palu hakim yang memutus nasib suamiku. Tidak. Pak Surya, tolong jangan lakukan ini. Saya punya cicilan, saya punya kebutuhan. Jerit Mas Hendra histeris sambil memegangi kepalanya dengan kedua tangan. Wajahnya yang pucat kian memerah menahan rasa malu yang luar biasa di hadapan atasan dan para pengawal yang menyaksikannya. Tari, tolong jangan pecat aku.
Aku ini suamimu. Bagaimana nasibku kalau kamu mencabut pekerjaanku? Cecarnya padaku dengan mata liar yang dipenuhi ketakutan akan kemiskinan. Aku menatapnya dengan tatapan lurus tanpa kedipan sedikit pun, membiarkan keheningan menguasai ruangan sejenak sebelum menjawab. Suami? Tanyaku singkat dengan nada penuh sindiran mendalam. Pria yang melayangkan tangan ke wajah istrinya sendiri demi membela tuduhan bodoh ibunya tidak pantas menyebut dirinya seorang suami, Mas. Kamu menikmati fasilitas dan gaji besar dari perusahaan almarhum ayahku selama ini, tapi kamu justru menggunakannya untuk merendahkan anak kandungnya. Tidak berhenti sampai di situ, Pak Surya mengambil satu lembar berkas lainnya yang bersampul merah tebal. Selain pemutusan hubungan kerja, surat pengosongan rumah ini juga telah diterbitkan, lanjut Pak Surya tanpa memberi jeda bagi mereka untuk bernapas. Rumah dan seluruh aset di dalamnya adalah milik sah Ibu Tari. Kami memberikan waktu batas maksimal 1x24 jam bagi Saudara Hendra dan Ibu Sumi untuk mengepak barang-barang pribadi dan mengosongkan area properti ini. Ibu mertua yang mendengar keputusan itu mendadak menjerit histeris seraya memegangi dadanya, seolah pasokan udara di sekitarnya mendadak dihabisi. Gusti Allah! Tari, kamu mau mengusir ibu mertuamu sendiri ke jalanan? Ratapnya dengan suara serak melengking, air matanya bercucuran membasahi daster lusuhnya. Kesombongan yang selama bertahun-tahun ia pamerkan kepada tetangga sekitar kini sirna, berganti dengan rasa takut yang teramat sangat akan bayangan hidup terlunta-lunta tanpa harta anak dan menantunya. Ibu yang memilih jalan ini sejak pertama kali ibu memutuskan untuk menggeledah tasku dan memperlakukanku seperti penjahat di rumah ini. Balasku dingin, menyahut kalimatnya tanpa sedikit pun keraguan. Ibu selalu curiga aku membawa lari uang keluarga ini, bukan? Sekarang, ibu bisa menikmati kenyataan bahwa rumah yang ibu tempati ini berdiri di atas uangku, dan aku berhak mengambilnya kembali kapan saja. Aku mengambil kembali tas kulit coklatku yang tergeletak di meja, merapikan tali selempangnya di bahu dengan anggun. Tanpa memedulikan jeritan dan tangisan yang makin pecah di belakangku, aku berbalik melangkah menuju pintu keluar. Pak Surya dan para pengawal mengiringi langkahku dari belakang, meninggalkannya dua orang yang dulu begitu berkuasa kini terduduk lemas di atas lantai, meratapi nasib dan penyesalan yang datang terlambat di tengah kehancuran hidup mereka sendiri. Langkah kakiku menapaki halaman rumah dengan rasa ringan yang belum pernah kurasakan selama bertahun-tahun pernikahan ini. Di luar pagar, sinar matahari pagi menyambutku dengan hangat, menyinari mobil sedan hitam milik almarhum ayah yang sudah disiapkan oleh pengawal untuk membawaku pergi. Suara jeritan dan ratapan ibu mertua dari dalam rumah masih terdengar samar-samar di udara, namun suara itu tak lagi mampu menggetarkan jiwaku atau menimbulkan rasa iba sedikit pun di dalam dada. Pak Surya membukakan pintu penumpang bagian belakang dengan sopan, membiarkanku masuk dan duduk di atas kursi kulit yang nyaman. Dari dalam mobil yang sejuk, aku menatap ke arah jendela rumah yang kutinggalkan. Tampak bayangan Mas Hendra berdiri di balik tirai dengan wajah memar oleh rasa malu dan keputusasaan. Pria yang dulunya begitu membanggakan harga dirinya itu kini harus menelan kenyataan pahit bahwa karir, rumah, dan status sosial yang selama ini ia nikmati telah musnah dalam hitungan menit. Kita langsung menuju kantor pusat holding, Ibu Tari? Tanya Pak Surya dari kursi depan seraya menatapku melalui spion tengah dengan penuh rasa hormat. Aku mengangguk pelan, merapikan letak hijab pastelku yang sempat berantakan semalam. Ya, Pak Surya. Tolong siapkan juga berkas gugatan perceraian hari ini. Saya ingin seluruh ikatan hukum dengan keluarga itu diputus secepatnya tanpa ada penundaan. Jawabku dengan suara datar namun syarat akan ketegasan yang tak bisa diganggu-gugat.
Mobil perlahan melaju meninggalkan kawasan perumahan padat itu, membelah jalanan kota yang mulai ramai oleh lalu lintas pagi. Di sepanjang perjalanan, aku menyandarkan punggungku, menikmati hembusan pendingin udara yang menenangkan syaraf-syarafku yang tegang. Selama ini, aku selalu menyembunyikan identitas asliku demi menjaga perasaan Mas Hendra, agar ia tidak merasa inferior sebagai kepala keluarga, namun kebaikan dan ketulusanku justru dibalas dengan pengkhianatan dan kekerasan fisik. Ponsel di dalam sakuku mendadak bergetar tanpa henti, menampilkan belasan panggilan masuk dan pesan singkat dari nomor Mas Hendra, serta beberapa kerabat keluarganya. Satu persatu pesan singkat masuk dengan kalimat yang berubah-ubah. Mulai dari makian penuh emosi, tuduhan bahwa aku istri durhaka, hingga permohonan ampun yang sangat memelas agar aku membatalkan pemecatan dan pengusiran mereka. Aku memilih tidak membalas satu pun dari pesan-pesan tersebut, langsung memblokir nomor telepon mereka semua tanpa ragu. Tiba di gedung pencakar langit berlantai 30 yang merupakan kantor pusat perusahaan almarhum ayah, seluruh jajaran direksi dan staf keamanan sudah berbaris rapi di lobi utama untuk menyambut kedatanganku. Mereka membungkuk hormat saat aku melangkah masuk dengan anggun, menggenggam tas kulit coklat yang kini tak ada lagi orang yang berani menggeledahnya secara sewenang-wenang. Rasa canggung sempat terlintas, namun aku sadar inilah takdir dan tanggung jawab besar yang harus kuambil alih. Di ruang kerja komisaris utama yang luas dan berlantai marmer berkilat, aku menduduki kursi kebesaran almarhum ayah untuk pertama kalinya. Dari balik kaca jendela besar yang memperlihatkan pemandangan seluruh sudut kota dari ketinggian, aku menghela napas panjang. Rasa lelah yang menumpuk selama bertahun-tahun seolah terangkat perlahan, digantikan oleh kekuatan baru untuk menata ulang jalan hidupku yang sempat hancur akibat salah memilih pasangan. Pak Surya melangkah masuk ke ruangan dengan membawa beberapa lembar dokumen tambahan, termasuk surat resmi gugatan cerai yang sudah dirancang oleh tim hukum. Dokumen perceraian sudah siap untuk ditandatangani, Ibu Tari. Tim kami juga sudah mengirimkan tim penertiban aset untuk memastikan rumah yang ditempati saudara Hendra kosong tepat waktu esok pagi, lapor Pak Surya secara detail dan profesional. Aku mengambil pena berujung emas di atas meja, lalu membubuhkan tanda tanganku di atas lembar gugatan perceraian tersebut tanpa ada sedikit pun keraguan di dalam jemariku. Setiap coretan tinta hitam di atas kertas itu menjadi simbol pemutusan rantai penderitaan dan penindasan yang selama ini membelenggu hidupku. Aku bukan lagi wanita lemah yang bisa diintimidasi oleh bentakan ibu mertua atau tamparan seorang suami yang tak tahu diri. Pastikan proses perceraian ini berjalan cepat dan tanpa kompromi, Pak Surya, ucapku seraya menyerahkan kembali berkas yang telah ditandatangani. Jika mereka mencoba melakukan tindakan anarkis atau mendatangi saya, gunakan jalur hukum secara tegas. Aku menatap lurus ke depan dengan pandangan penuh percaya diri. Hari baru telah dimulai, dan aku siap melangkah sebagai wanita mandiri yang berkuasa penuh atas jalan hidup serta kehormatan diriku sendiri. Hari berganti malam, namun suasana di dalam rumah sederhana milik keluarga Mas Hendra berubah menjadi sangat mencekam. Tanpa adanya sosokku yang biasanya sibuk menyiapkan makan malam dan membersihkan rumah seusai pulang kerja, ruangan itu terasa dingin dan kelam. Barang-barang milikku sudah tak ada lagi di kamar. Hanya menyisakan lemari kosong dan bau penderitaan yang tertinggal di setiap sudut ruangan yang kini tak lagi ramah bagi mereka. Mas Hendra duduk meringkuk di atas sofa kayu dengan kedua tangan menutupi wajahnya yang lelah dan muram. Bayangan pemecatan dirinya dari anak perusahaan tadi pagi terus membayangi pikirannya, menghancurkan seluruh kebanggaan dan harga diri yang selama ini ia pamerkan di hadapan teman-temannya. Ia yang dulu merasa menjadi penguasa di rumah ini, kini hanyalah seorang pria pengangguran yang terancam menjadi gelandangan dalam hitungan jam. Di sudut ruangan lain,
Ibu mertua duduk bersandar di dinding keramik dengan napas terengah-engah, mata sembabnya tak berhenti meneteskan air mata. Daster batik lusuh yang dikenakannya tampak kotor, dan rambut di sanggul asalnya sudah berantakan tak terurus sejak kejadian tadi pagi. Rasa penyesalan yang teramat sangat mulai menggerogoti dadanya. Ia meratapi kesombongannya yang telah menghancurkan masa depan anak kesayangannya sendiri, hanya demi memuaskan rasa curiga yang tak berdasar. "Hendra, bagaimana ini, nak?" bisik ibu mertua dengan suara parau yang hampir tak terdengar, menatap anaknya dengan tatapan penuh ketakutan. "Besok orang-orang berjas itu akan datang mengusir kita. Kita mau tinggal di mana? Ibu tidak punya uang, kamu juga sudah tidak bekerja lagi." Ratapnya seraya memegangi dada yang terasa sesak akibat penyesalan yang terlambat datang. Mas Hendra mengangkat kepalanya perlahan, menatap ibunya dengan sorot mata yang penuh dengan kepahitan dan amarah yang tertahan. "Semua ini gara-gara ibu," bentak Mas Hendra dengan suara serak yang bergetar. "Kalau saja ibu tidak setiap hari menggeledah tas Tari, kalau saja ibu tidak memprovokasiku semalam, aku tidak akan pernah melayangkan tangan ke wajah istriku sendiri. Sekarang lihat hasil perbuatan ibu, kita hancur. Kenapa kamu menyalahkan ibu?" Pekik ibu mertua tak terima, walau suaranya kini tak lagi memiliki daya gemetar yang menakutkan seperti biasanya. "Ibu melakukan semua itu karena ibu pikir dia cuma menantu miskin yang memanfaatkanmu. Mana ibu tahu kalau dia ternyata anak pemilik perusahaan raksasa itu? Kenapa dia tidak pernah bercerita pada kita?" Tangis wanita tua itu makin pecah, meratapi kebodohannya yang menilai seseorang hanya dari tampilan luar. "Karena kita tidak pernah memberinya kesempatan untuk dihormati, Ibu," jawab Mas Hendra seraya tertawa sumbang, sebuah tawa keputusasaan yang sangat menyakitkan. "Kita memperlakukannya seperti pembantu, seperti pencuri di rumah ini. Padahal selama ini, rumah ini dibeli pakai uangnya, fasilitas yang kukenakan berasal dari perusahaannya, dan aku, suami bodoh ini, justru menampar orang yang memberikan kita penghidupan." Ponsel Mas Hendra di atas meja mendadak berdering nyaring, memecah perdebatan penuh amarah di antara mereka. Dengan tangan gemetar dan harapan cemas bahwa itu adalah telepon dariku, Mas Hendra menyambar ponselnya dengan cepat. Namun, raut wajahnya seketika runtuh saat melihat nama yang tertera di layar. Itu bukan nomor pribadiku, melainkan pemberitahuan resmi dari pihak kurir yang mengantarkan surat panggilan pengadilan agama. Surat gugatan perceraian resmi atas nama Tari telah tiba, terbungkus amplop coklat tebal berstempel hukum negara. Mas Hendra menerima amplop itu dengan jemari lemas, membukanya dengan pandangan mata yang mengabur oleh air mata yang tak sanggup lagi ditahannya. Lembar demi lembar tuntutan perceraian dan pencabutan seluruh hak guna aset dibacanya dengan dada yang terasa dihantam batu besar yang sangat berat. Mas Hendra merebahkan tubuhnya di atas lantai yang dingin, memeluk surat perceraian itu di dadanya, seraya menangis histeris seperti anak kecil. Di sampingnya, ibu mertua ikut tersungkur meratapi kebodohan dan ketamakannya yang telah merusak kehidupan anak tunggalnya. Malam itu, di rumah yang sebentar lagi harus mereka tinggalkan, mereka berdua akhirnya menyadari bahwa harga yang harus dibayar atas sebuah kecurigaan dan kekerasan adalah kehancuran hidup mereka sendiri tanpa sisa. Fajar menyingsing di ujung timur kota, membawa ketukan pintu yang nyaring dan tegas di rumah yang kini terasa sangat asing bagi Mas Hendra dan ibunya. Pagi itu, beberapa petugas dari pengadilan, didampingi tim hukum Pak Surya dan beberapa personel keamanan, telah berdiri di depan pagar. Garis polisi dan plang pemberitahuan penyitaan aset dipasang secara resmi di halaman depan, menandakan akhir dari masa tinggal mereka di properti tersebut. Mas Hendra keluar dari pintu utama dengan mata merah,
sembab, dan pakaian yang kusut seperti tak berganti sejak kemarin. Di belakangnya, ibu mertua berjalan pincang sambil memeluk tas belanja kain yang berisi beberapa lembar daster lusuh. Hanya barang-barang pribadi itulah yang diizinkan untuk diboyong keluar dari rumah. Tetangga sekitar yang mulai keluar rumah tampak berbisik-bisik dan menunjuk-nunjuk ke arah mereka dengan pandangan penuh cibiran dan kasihan. Harap saudara Hendra dan Ibu Sumi segera melangkah keluar dari area pagar. Rumah ini secara resmi dipasang garis pengamanan dan dikembalikan penuh kepada pemilik sah, Ibu Tari, tegas salah satu petugas dari pengadilan seraya menyerahkan berita acara penyerahan kunci. Mas Hendra hanya bisa mengangguk pasrah tanpa sanggup membantah, membiarkan kunci rumah dirampas dari tangannya yang gemetar. Rasa malu yang teramat sangat menyerang ibu mertua saat menyadari mata seisi kompleks perumahan tertuju pada mereka. Wanita paruh baya yang dulu selalu memamerkan kesuksesan anaknya dan kesombongan rumah tangganya kini harus berjalan menunduk menyusuri trotoar, menjinjing tas kain lusuh di bawah terik matahari pagi. Tidak ada satupun tetangga yang datang menolong atau menawarkan tumpangan, karena semua orang sudah tahu tabiat buruk keluarga tersebut selama ini. Sementara itu, di lantai tertinggi gedung holding perusahaan, aku berdiri menatap pemandangan kota melalui jendela ruang kerjaku yang luas. Pak Surya baru saja melaporkan melalui telepon bahwa proses pengosongan rumah telah selesai dilakukan tanpa hambatan berarti. Di atas meja kerjaku, tumpukan dokumen proyek baru dan laporan keuangan anak perusahaan telah siap untuk ditandatangani, menandai awal kepemimpinanku yang berkuasa penuh. Kehidupan baruku berjalan dengan ritme yang sangat dinamis dan jauh dari drama penderitaan. Tidak ada lagi suara derak pintu pagar yang memicu rasa cemas, tidak ada lagi jemari kasar yang menggeledah isi tasku, dan tidak ada lagi sosok pria penakut yang melayangkan tangan ke wajahku demi menutupi rasa gengsinya. Setiap keputusan dalam hidupku kini berada penuh di bawah kendaliku sendiri, tanpa ada intervensi dari siapapun. Di sebuah kontrakan sempit di pinggiran kota yang beralaskan semen dingin, Mas Hendra dan ibunya harus meratapi nasib baru mereka. Uang tabungan Mas Hendra yang tak seberapa perlahan terkuras habis untuk membayar sewa tempat dan kebutuhan makan sehari-hari. Tanpa pekerjaan dan tanpa rekomendasi baik dari perusahaan sebelumnya, melamar kerja di tempat lain terasa seperti jalan buntu bagi Mas Hendra. Hendra, makanannya cuma ada tempe goreng sama nasi dingin, keluh ibu mertua seraya meletakkan piring plastik di lantai kontrakan mereka. Wajahnya tampak jauh lebih tua dari usianya, kerutan di pipinya kian dalam dipenuhi garis-garis penderitaan dan penyesalan. Tiada hari yang dilaluinya tanpa bayangan makanan enak dan fasilitas nyaman yang dulu selalu kusediakan di rumah lama mereka. Mas Hendra menatap piring plastik itu dengan pandangan hampa, menyuapkan makanan ke mulutnya tanpa rasa. Otaknya tak pernah berhenti berputar memikirkan betapa bodohnya ia dulu. Seorang pria yang sebenarnya memiliki istri cantik, baik, dan bergelimang harta, namun justru menghancurkan segalanya demi membela prasangka buruk dan kecurigaan yang tak berdasar dari ibunya sendiri. Penyesalan yang datang di akhir cerita itu terasa bagaikan racun yang membunuh mereka secara perlahan setiap hari. Mereka tidak hanya kehilangan tempat tinggal dan kemewahan, namun juga kehilangan kehormatan serta masa depan. Di balik dinding kontrakan yang kusam, Mas Hendra dan ibunya harus belajar hidup dalam bayang-bayang kesalahan besar yang tak akan pernah bisa mereka perbaiki lagi sepanjang hidup mereka. Beberapa bulan telah berlalu sejak badai besar itu berlalu dari hidupku. Pengadilan agama akhirnya secara resmi mengetuk palu perceraian, memutuskan seluruh ikatan pernikahan antara aku dan Mas Hendra. Hari itu, aku melangkah keluar dari gedung pengadilan dengan kepala tegak, menggenggam akta cerai yang menjadi simbol kebebasan mutlak dari masa lalu yang kelam dan menyakitkan. Di bawah kepemimpinanku,
holding perusahaan almarhum ayah berkembang semakin pesat. Beberapa anak perusahaan berhasil memperluas ekspansi bisnis ke tingkat internasional, membuktikan pada dunia bahwa wanita berhijab yang dulu selalu diremehkan ini memiliki kapabilitas dan kecerdasan luar biasa dalam memimpin imperium bisnis keluarga. Namaku kini dikenal luas di dunia korporasi sebagai salah satu pebisnis muda paling berpengaruh. Di sisi lain kota, kehidupan Mas Hendra dan ibunya makin terpuruk ke titik terendah. Tanpa adanya pekerjaan tetap dan tabungan yang habis tergerus biaya hidup, Mas Hendra terpaksa bekerja sebagai buruh kasar dengan penghasilan harian yang sangat minim. Setiap hari, tubuhnya yang dulu selalu terawat kini dipenuhi peluh dan rasa lelah yang teramat sangat demi hanya sekadar membeli sesuap nasi. Ibu mertua, yang kini tak lebih dari seorang wanita tua yang meratapi nasibnya, sering terlihat duduk sendirian di depan pintu kontrakan mereka yang kumuh. Wajahnya yang kian tirus dan keriput selalu menatap kosong ke arah jalanan, berharap ada keajaiban bahwa mobil mewahku akan berhenti dan membawanya kembali ke kehidupan nyaman yang dulu selalu ia sia-siakan. Namun, impian itu hanyalah bayangan semu yang tak akan pernah menjadi kenyataan. Suatu sore, saat aku menghadiri acara peresmian panti asuhan yang kudirikan di pusat kota, dari kejauhan aku melihat dua sosok yang tak asing berdiri di balik kerumunan warga. Mas Hendra dengan pakaian kusam dan ibu mertua yang tampak sangat kurus berdiri menatapku dari luar pagar. Pandangan mata kami sempat beradu selama beberapa detik. Terlihat jelas raut keputusasaan, penyesalan, dan rasa malu yang mendalam dari sorot mata mereka berdua. Mas Hendra sempat melangkah maju seolah ingin mendekat dan memanggil namaku, namun petugas keamanan acara dengan sigap menghalangi langkahnya. Suamiku dulu itu hanya bisa tertunduk pasrah, menyadari ada jurang pemisah yang sangat lebar dan tak mungkin lagi bisa ia seberangi. Pria yang dulu menamparku itu kini harus menerima kenyataan bahwa ia telah kehilangan berlian berharga demi mempertahankan prasangka buruk yang sia-sia. Aku tidak merasa dendam, tidak pula merasa puas di atas penderitaan mereka. Yang kurasakan hanyalah kedamaian jiwa karena telah berhasil lepas dari lingkungan yang beracun. Aku memalingkan pandanganku kembali ke arah anak-anak panti asuhan yang tersenyum bahagia, menyadari bahwa hidupku terlalu berharga untuk terus menengok ke belakang pada orang-orang yang hanya ingin menjatuhkanku. Tas selempang kulit coklat yang dulu selalu menjadi objek penggeledahan kasar ibu mertua kini tersimpan rapi di lemari kenangan. Tas itu menjadi saksi bisu perjalanan hidupku, dari seorang istri yang selalu mengalah dan teraniaya, menjadi sosok wanita mandiri yang berani berdiri di atas kakinya sendiri demi mempertahankan martabat dan kehormatannya. Pengalaman pahit ini mengajarkanku bahwa kesabaran memang memiliki batas, dan menghormati diri sendiri adalah bentuk tertinggi dari rasa syukur atas hidup yang Tuhan berikan. Wanita tidak diciptakan untuk menjadi objek kekerasan atau tempat pelampiasan ego pria yang tidak bertanggung jawab, melainkan untuk dihormati, dicintai, dan dihargai setinggi-tingginya. Mentari sore perlahan tenggelam di ufuk barat, memancarkan sinar keemasan yang indah memenuhi langit kota. Aku merapikan hijab pastelku, memasang senyuman hangat terbaikku, dan melangkah mantap menuju masa depan yang penuh dengan harapan baru. Tanpa ada lagi rasa takut, tanpa ada lagi tangisan malam, aku resmi menutup lembaran lama dan menyambut kehidupan baruku yang jauh lebih indah dan bermakna.